Tadi bilang di produksi batu bara kira-kira dipangkasnya jadi 600 juta ton kan Pak? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Iya, kurang Saya lebih. tidak mau lihat habis ini ada headline 600, kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Sepakat ya? Nah itu dulu. Nah kemarin juga kan Pak di DPR udah ada pembahasannya untuk wacana meningkatkan porsi DMO juga jadi bisa di atas 25%. Nah dengan produksi yang diturunkan kalau untuk DMO-nya kira-kira bakal di rentang berapa juga ya Pak? Kemudian nyambung juga nih ke wacana penerapan bea keluar batu bara. Kemarin kan dari Kemenq angkanya di antara 5 sampai 11 dan menyesuaikan harga pasar. Nah kalau dari SDM sendiri akan di angka berapa sih Pak itu di harga pasar yang cocok untuk di persentase berikut itu? Kayak gitu sih Pak. Udah Dinda? Terima kasih. Calon kader Golkar lolos. Oke, yang pertama menyangkut dengan bencana, teman-teman media kita sesama anak bangsa betul-betul merasakan turut prihatin atas kejadian di bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah di sektor SDM, baik BBM, LPG, kita terus melakukan peningkatan perbaikan pelayanan. Memang di sana masih ada beberapa infrastruktur di 2 kabupaten atau 3 kabupaten yang masih butuh effort yang sangat besar sekali. Tetapi kita terus melakukan upaya-upaya dalam rangka menyiapkan LPG, BBM maupun LPG. Untuk sektor listrik, sampai dengan hari ini pun peningkatan perbaikannya berlahan-lahan sudah ke arah yang lebih baik. Kemarin kita kirim 1000 genset kepada keluarga kita di sana, saudara-saudara kita di sana. Kenapa? Karena masih ada infrastruktur darat, tegangan rendah yang belum selesai. Masih ada kurang lebih sekitar 150 desa yang harus kita selesaikan. Nah untuk itu ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian SDM akan memberikan diskon. Namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung. Tapi saya pastikan saya akan laporkan kepada Bapak Presiden karena pasti Bapak Presiden juga sudah memerintahkan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Terkait RKAB nikel HPME formulasinya akan diubah seperti apa? Ya itu nantilah ya. Ini kalau Adinda tanya itu berarti Adinda masuk jadi konsultan teknik tambang di Minerba. Ya produksinya kita lagi hitung berapa kapasitas produksi industri kita harus bisa kita menyuplai. Jadi kapasitas produksi kita contoh 200 juta. Ya RKAB untuk nikelnya juga harus sama. Karena kalau kita naikkan itu pasti harganya jatuh. Dan dunia sekarang kan sempat harga sampai 12.000 kalau tidak salah. Begitu kita mengumumkan bahwa kita akan melakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap RKAB, harga langsung naik. Kenapa? Supaya pengusahanya juga untung, negara juga untung, masyarakat juga untung gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kita mau dorong itu adalah pengusahanya untung, negara untung, rakyat untung. Yang ketiga tadi? Soal divestasi Freeport. Ada nggak slide saya di sini ya? Nggak ada? Oh nanti kita bicarain ya. Oke. Nah. Cukup ya rasanya ya. Oke. Oh, ada satu lagi pertanyaan terakhir masih bisa ya? Satu pertanyaan ya. Jangan 3 ya. Ini 3 kali 3 9 pertanyaan juga nih. Satu pertanyaan. Selamat siang Pak Menteri, saya Rian dari Bisnis Indonesia. Ingin tanya Pak, tadi katanya satu aja ya, dan dirangkum aja nih.
Tadi kan sudah dibahas ya Pak untuk pemangkasan RKAB itu batu bara. Kelihatannya kalau dirangkum begitu calon kader Golkar juga kelihatannya. Tadi kan izin lanjut Pak, Pak Menteri tadi bilang di produksi batu bara kira-kira dipangkasnya jadi 600 juta ton kan Pak? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Iya, kurang Saya lebih. tidak mau lihat habis ini ada headline 600 kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Sepakat ya? Nah, itu dulu. Nah kemarin juga kan Pak di DPR udah ada pembahasannya untuk wacana meningkatkan porsi DMO juga jadi bisa di atas 25%. Nah dengan produksi yang diturunkan kalau untuk DMO-nya kira-kira bakal di rentang berapa juga ya Pak? Kemudian nyambung juga nih ke wacana penerapan bea keluar batu bara. Kemarin kan dari Kemenq angkanya di antara 5 sampai 11 dan menyesuaikan harga pasar. Nah kalau dari SDM sendiri akan di angka berapa sih Pak itu di harga pasar yang cocok untuk di persentase berikut itu kayak gitu sih Pak. Udah Dinda? Terima kasih. Calon kader Golkar lolos. Oke, yang pertama menyangkut dengan DMO. Jadi berapapun RKB yang akan disetujui, yang pertama pemerintah lakukan adalah memastikan untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Itu dulu. Habis itu baru ekspor. Jadi katakanlah kalau RKB-nya 600, DMO-nya 20% nggak cukup, ya kita naikkan DMO. Negara Republik Indonesia harus untuk kebutuhan dalam negeri terpenuhi dulu baru kita ekspor. Nah tapi kan lagi kita exercise ya. Jadi yang jelas bahwa untuk kebutuhan domestik itu yang menjadi utama. Habis itu baru kita melakukan ekspor. Yang kedua menyangkut dengan bea tarif keluar. Ya bea keluar itu begini. Kementerian SDM lagi menghitung itu ada range-nya. Dikenakan tarif itu apabila harga batu baranya itu ekonomis. Dalam arti kata bahwa ada range katakanlah 100 sampai 150, itu contoh. Itu dikenakan berapa? Di atas $150 berapa? Saya pikir kami dengan Kementerian Keuangan akan bicara. Kementerian Keuangan pun nggak mungkin mau jalan sendiri. Hulunya di sini. Hilirnya di sana. Jangan sampai kita kenakan pajak yang beban berat, akhirnya pengusahanya nggak bisa bekerja. Tapi kalau pengusahanya untung, wajib kita pajaki. Fair, supaya fair. Nggak boleh pengusaha untung nggak bayar pajak, nggak boleh. Tapi negara juga harus fair. Kalau pengusahanya belum dapat untung atau merugi kita kenakan pajak, itu juga nggak fair. Jadi kita cari jalan tengah. Pemerintah butuh pengusaha, pengusaha butuh pemerintah. Tapi pemerintah dan pengusaha sama-sama butuh keuntungan. Supaya pajak kita bisa baik. Ya, itu kira-kira. Baik, terima kasih Baik. Pak Menteri. Ya, terima kasih.